2 Petrus pasal yang pertama ayat 3-15. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehmu kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali bisa masuk dalam acara Jesus Way dari Smart People Church, di mana pagi hari ini Tuhan mau sampaikan sesuatu yaitu dengan tema panggilan dan pilihan Allah. Sebelum kita mulai, kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur sungguh Allah yang luar biasa. Pagi hari ini Bapak, kami semua boleh sehat, kami boleh terima anugerah-Mu yang luar biasa. Bapak, kami mau sharing akan firman-Mu, urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami sharingkan pada pagi hari ini Bapak, boleh menjadi kehendak-Mu yang terjadi di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berajalah Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tadi di awal sudah dibacakan satu perikop ayat dengan tema panggilan dan pilihan Allah. Jadi nanti kita akan kupas semua ayat demi ayat yang tertulis dimulai dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. Nah, pagi hari ini kita akan masuk di sesi pertama, yaitu tentang panggilan dan pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini ada itu sebenarnya bukan satu proses yang sederhana ya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya bisa ada sampai hari ini sebagai orang percaya, itu karena anugerahnya yang luar biasa. Tanpa pengorbanan Kristus, tanpa salib Kristus, dan juga tanpa kuasa Roh Kudus, sebenarnya saya dan Bapak Ibu Saudara sudah binasa. Jadi bersyukur kalau sampai hari ini saya dan saudara boleh ada dalam panggilan dan pilihan Allah untuk terima anugerahnya. Tapi nggak cukup sampai di situ loh Bapak Ibu Saudara. Ini yang kerennya itu di sini. Bahwa kita bukan hanya dipanggil, dipilih, tetapi Dia, Allah juga memberikan janji-janji yang luar biasa.
Allah juga memberikan pengharapan yang luar biasa untuk saya dan saudara. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya semua itu Tuhan tidak berikan anugerahnya untuk kita, maka hari ini kita mungkin sudah binasa. Ya, tadi di awal di ayat di waktu dibacakan di situ ada kata-kata kodrat ilahi. Saya coba baca di 2 Petrus 1 ayat yang keempat ya Bapak Ibu Saudara. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan ada satu kata-kata kodrat ilahi. Saat kita mengenal dan mengerti janji-janji Tuhan yang luar biasa, janji-janji yang Tuhan sudah sediakan untuk saya dan saudara itu sangat luar biasa, maka saya percaya itu yang akan membuat kita rela dan mampu untuk ambil bagian dalam satu kodrat ilahi. Apa itu kodrat ilahi? Kodrat ilahi adalah satu kerinduan dari Allah yang rindu membawa manusia ciptaannya yang sudah jatuh di dalam dosa kembali ke desain Allah yang awal, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Itu adalah kodrat ilahi. Jadi karena kita sudah masuk dalam dosa, tapi Allah begitu rindu. Desain Allah awal untuk menciptakan manusia adalah segambar dan serupa dengan Dia. Tapi karena jatuh dalam dosa, maka Allah berusaha sedemikian rupa. Dia dengan upaya yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dia rela menebus saya dan saudara yang sudah terlanjur masuk dalam dosa untuk kembali ke desain awalnya, yaitu serupa dan segambar dengan Dia. Kita ditebus bukan dengan suatu hal yang murah, tetapi saya dan saudara ditebus dengan harga yang mahal, dengan darah Kristus yang mahal. Itu yang sudah menebus saya dan saudara. Kita buka satu ayat di 1 Petrus 1 ayat 18-19. Saya akan bacakan firman-Nya, demikian 1 Petrus 1 ayat 18, demikian firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Wow. Kalau kita sadari itu semua Bapak Ibu Saudara, betapa janji yang Tuhan sudah sediakan untuk saya dan saudara, yaitu janji hidup kekal. Kita tahu janji itu sangat luar biasa, dan kita juga tahu dan mengerti bahwa Tuhan begitu upayanya menebus kita dengan darah yang mahal, dengan sesuatu yang tidak bernilai. Maka saya percaya kita semua sebagai orang-orang percaya tidak berhenti cuman sampai di titik percaya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya dan saudara akan berusaha untuk sampai seirama dengan maunya Tuhan, menyelesaikan agenda besarnya Tuhan, yaitu kita bisa terima janji-janji yang Tuhan sudah sediakan, yaitu janji hidup yang kekal. Saudara nggak akan sekedar percaya, tapi saudara akan berusaha mengejar bagaimana mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga saya dan saudara bisa menyelesaikan semua agenda ini dengan finishing well. Terus gimana Bu caranya untuk kita bisa mengejar pengenalan akan Tuhan itu? Yang paling mudah,
Yang cara paling mudah mungkin ya, yang kalau kita pikir banyak sebenarnya cara Tuhan membawa saya dan saudara untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Tetapi biasanya yang sering terjadi, kita dibawa lewat proses demi proses. Di mana lewat proses itu, maka saudara dan saya akan mengerti, mengenal bagaimana ajaibnya Tuhan kita. Kalau kita nggak lewati proses, kalau kita ada di posisi aman dan nyaman, saya jamin, rasanya kok kita mau kenal, mau mengenal, mau kenal aja sudah gampang no ya Bapak Ibu Saudara. Kita sudah gampang, kita kehidupan kita masih aman dan nyaman. Tapi saat kita ada dalam proses demi proses, maka di situ kita akan melihat, kita akan merasakan, kita akan mengenal betapa kita punya Tuhan yang luar biasa. Janji-janji yang Tuhan sediakan untuk saya dan saudara itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, semakin kita mengejar pengenalan akan Tuhan itu, maka semua kedagingan kita, hal-hal duniawi yang masih ada di dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam hidup kita, akan semakin diproses sampai titik habis Bapak Ibu Saudara. Jadi ada bagian yang harus kita kerjakan. Jangan pernah berpikir, di Filipi 2 ayat 12 dikatakan kerjakan keselamatanmu. Jadi ada bagian yang harus kita kerjakan. Nggak bisa tiba-tiba kita yang sudah dalam manusia berdosa, terus tiba-tiba Tuhan memberikan janji itu untuk kita semua tanpa kita berbuat apa-apa. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Di mana bagian itu kita menghabiskan semua kedagingan kita habiskan semua keduniawian kita lewat proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan pernah berpikir bahwa sekali selamat akan terus selamat selamanya. Enggak Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara berpikir cara berpikir Bapak Ibu Saudara ada di situ, maka kita akan isi hidup ini sembarangan. Kita nggak akan hati-hati Bapak Ibu Saudara. Oh, saya sudah ditebus Tuhan, saya selamat dan pasti saya akan selamat selamanya. Enggak. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Makanya Filipi 2 ayat 12, kerjakan keselamatanmu. Artinya apa? Kita sendiri harus bekerja sama dengan Allah. Bagaimana Allah itu sudah demikian upayanya untuk memberikan karya yang besar, anugerahnya yang besar untuk saya dan saudara supaya kita sampai dengan finishing well. Dan itu nggak mudah Bapak Ibu Saudara ya. Lewat proses demi proses ini akhirnya semua hal yang tidak ada dalam kehendaknya Tuhan, semua hal yang Tuhan nggak mau, lewat proses demi proses Tuhan akan dikikis habis. Sampai titik kita bisa serupa dan segambar dengan Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Apa itu janji Tuhan? Janji Tuhan adalah hidup yang kekal. Kita buka ayatnya di 1 Yohanes 2 ayat 25. 1 Yohanes 2 ayat 25, demikian firman Tuhan. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, kepada saya dan saudara, yaitu hidup yang kekal. Kita di dunia ini nggak kekal Bapak Ibu Saudara. Paling umur kita kalau sesuai dengan firman Tuhan 70 tahun. Kalau ditambah lagi bonus 80 tahun. Itu sudah batasnya segitu. Tetapi kehidupan orang percaya bukan saat di dunia ini, tapi kehidupan orang percaya yaitu hidup yang kekal bersama-sama Allah adalah setelah kita mengalami kematian di dunia ini. Itulah janji yang Tuhan berikan. Kekal, janji hidup kekal selama-lamanya. Kalau selama di bumi ini saya dan saudara melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, berarti kita sedang investasi untuk hidup kekal di neraka. Tetapi kalau hari-hari ini kita diproses Tuhan, jangan pernah menyerah Bapak Ibu Saudara. Karena proses itu akan membentuk saya dan saudara semakin serupa dengan segambar dengan Allah, sehingga saat kita nanti terima janji kekal itu, kita sedang investasi untuk kerajaan surga.
kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan, yaitu yang di surga. Janji Tuhan itu ya dan amin, ya. Janji Tuhan di sini dikatakan Tuhan akan berikan hidup yang kekal. Tetapi kalau hidup saya dan saudara berantakan, kalau hidup saya dan saudara nggak hati-hati sembarangan, hati-hati, janji itu kita akan bisa kehilangan janji itu. Kita coba buka ayatnya di Ibrani 4 ayat yang pertama. Di situ dikatakan Ibrani 4 ayat yang pertama. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jadi janji Tuhan ini berlaku ya dan amin dan pasti digenapi hari ini dan selamanya. Tapi di sini dikatakan waspada. Artinya apa? Hidup kita harus hati-hati. Hidup kita harus kita jaga. Jangan sampai kita dianggap ketinggalan meskipun janji kekal yang Tuhan berikan masih tetap berlaku. Tetapi kalau hidup kita berantakan, kita tidak kerjakan keselamatan kita, hidup kita sembarangan, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan ketinggalan dan tidak akan terima janji yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Akan sia-sia hidup kita Bapak Ibu Saudara. Makanya lewat proses demi proses itu yang akan membawa saya dan saudara untuk menyamakan frekuensi kita dengan Allah. Karena harusnya DNA kita sama dengan DNA Allah. Jadi kalau lewat proses demi proses, firman Tuhan katakan apa? Di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa. Firman Tuhan katakan proses demi proses yang saat ini kita alami, baik itu di ekonomi, rumah tangga, atau sakit, penyakit, di situ firman Tuhan katakan apa? Proses yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. 1 Korintus 10. Ayat 13. Di situ dikatakan apa di ayat awal ya Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini masih banyak proses demi proses, pergumulan demi pergumulan yang kita alami. Jangan pernah menyerah. Bapak Ibu Saudara, kita ini sangat berharga loh di mata Tuhan. Kenapa kok gitu Bu? Saya dan saudara ditebus dengan darah yang mahal. Darah yang tidak ternilai harganya. Darah Kristus sendiri. Itu menunjukkan bahwa kita ini begitu berharganya di mata Tuhan. Dia tidak rela kita binasa karena jatuh dalam dosa. Makanya dia relakan anaknya yang tunggal untuk menebus saya dan saudara. Itu karena kita ini berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya barang-barang berharga ya, mungkin kita punya perhiasan, satu set perhiasan misalnya, kita punya di satu set perhiasan. Kita tidak akan kan taruh perhiasan itu sembarangan digeletak di meja, di kursi atau di buffet sembarangan, enggak. Semua yang berharga pasti kita akan simpan. Kita akan taruh di tempat perhiasan yang cantik, yang bagus, kita simpan di lemari, kita toto supaya kelihatan bagus. Nah, kita pasti seperti itu. Untuk melakukan benda berharga yang kita punya. Sama dengan Tuhan kita, dengan kita Bapak Ibu Saudara. Karena kita adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Karena kita adalah milik kepunyaannya yang berharga di matanya. Saya percaya Tuhan pun tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Tuhan pun akan begitu menjaga kita. Tuhan akan begitu memperhatikan kita. Tuhan akan memperhatikan semua keperluan kita. Di ayat yang 1 Korintus tadi ya kita baca, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini loh Bapak Ibu Saudara.
Ini loh bentuk perhatian Tuhan untuk kita, anak-anaknya yang sangat berharga di matanya. Dia nggak akan melepaskan kita. Dia tidak akan membiarkan saya dan saudara, tetapi dia akan campur tangan dalam setiap proses itu. Karena proses itu dia tahu bahwa kita nggak akan mampu tanpa dia. Tapi saat dia campur tangan, dia turun tangan, bahkan dia akan memberikan jalan keluar, supaya saya dan saudara dapat menanggungnya dan kita menyelesaikan proses demi proses yang Tuhan sudah bentuk untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi proses itu yang kita alami itu adalah proses biasa. Dan proses itu semua akan membentuk saya dan saudara menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Kalau oh ini masih kedagingannya, masih sombong, masih iri hati, masih apa, itu akan semua diproses Tuhan, lewat caranya Tuhan. Sehingga sampai satu titik, saya dan saudara akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau kita nggak lewati proses, saya percaya kita nggak akan kenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi saat kita lewati proses itu, akhirnya fokus kita memandang Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau adalah Allahku yang luar biasa. Engkau adalah Allahku yang ajaib. Aku nggak kuat Tuhan, tapi aku percaya bersamamu aku bisa melewati itu semua. Itu yang sampai akhirnya semakin hari, ada proses ini selesai, kita masuk ke proses berikutnya. Bukan Tuhan nggak sayang, enggak. Berarti proses membentuk kita belum selesai. Untuk menjadi patung yang indah, Bapak Ibu Saudara, awalnya dari mana? Kayu. Kayu itu diproses, dipahat, ditutui, dipotong, apa itu semua apa. Kalau dipotong sebelah sini sudah selesai, tapi yang sebelah sini belum, maka dia akan prosesnya akan pindah sebelah ini, sama dengan kita semua. Saat proses ini selesai, proses kita masuk ke proses berikutnya, itu berarti kita akan semakin indah di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saat kita ada di posisi itu, di mana kita lewati proses, kita jerit sama Tuhan, akhirnya kita kenal Tuhan, Tuhan selesaikan masalah, kita tahu Tuhan kita luar biasa, kita masuk proses satu lagi, kita jerit lagi sama Tuhan, akhirnya kita tahu Tuhan menyelesaikan masalah kita, lewat proses lagi seperti itu dan seperti itu, sampai satu titik, kita bisa mengaku lewat mulut kita, bahwa aku punya Tuhan yang dahsyat, aku punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku selama ini, Tuhan selalu pegang tanganku, Tuhan selalu menuntun langkahku, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, saat kita ada di posisi itu, kita sadar bahwa Tuhan memproses kita, membentuk kita menjadi semakin indah di mata Tuhan, maka tanpa kita sadari, semua hal-hal kedagingan kita, semua hal-hal keduniawian kita akan bisa tanggalkan. Amin. Saat itu kita alami, kita akan berkata, wow, Tuhanku luar biasa. Aku dulu yang sombong, aku dulu yang merasa hebat, aku dulu yang merasa benar sendiri, aku dulu yang merasa suka meremehkan orang lain. Tetapi lewat proses demi proses, dibawa sampai titik nol, di situ kita akan melihat betapa karya Tuhan yang ajaib untuk hidup saya dan saudara. Kita buka ayat satu lagi di Filipi 3, ayat 7 dan 8. Filipi 3, ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya dulu juga seperti itu. Saya yang dulu tidak kenal Tuhan,
saya yang cuma hidup bersama dengan dunia sampai di proses demi proses sampai titik nol. Akhirnya semua yang dulu saya anggap berharga, dulu saya bisa menikmati hidup, saya nggak pernah ibadah, saya nggak pernah doa, baca firman malah bablas. Setiap hari saya foya-foya, saya menikmati hidup. Setiap hari libur saya rekreasi sama teman, saudara, menikmati hidup. Semua itu hal yang berharga. Gak berharga gimana? Mobil ada, uang ada, kita tinggal jalan-jalan, kuliner, makan, menikmati dunia. Tetapi hari ini setelah saya kenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, semua yang lalu itu semua adalah sampah bagi saya. Hari ini saya lebih fokus, saya sangat lebih suka tinggal di dalam hadirat Tuhan daripada saya harus keluyuran seperti yang lalu. Kita semua harus ada di posisi titik itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah yang disebut kita mampu dan rela untuk ambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kodrat ilahi itu adalah kerinduan Tuhan untuk mengembalikan saya dan saudara yang sudah jatuh dalam dosa untuk kembali ke desain awal Allah, yaitu serupa dan segambar Allah. Tetapi itu pun harus ada harus ada respon dari kita, harus ada tindakan dari kita sampai kita rela ambil bagian dalam kodrat ilahi. Percuma Tuhan datang tebus dengan darah yang mahal, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Nggak bisa sejalan, Bapak Ibu Saudara. Makanya di situ tadi di ayat yang awal tadi dikatakan bahwa kita harus ambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu adalah salah satu bagian yang harus kita upayakan, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Lewat proses demi proses, maka semua yang tidak benar di hadapan Tuhan itu akan pelan-pelan dikikis habis. Sampai satu titik, setiap mulut, setiap saya dan saudara akan mengaku bahwa semua yang dulu kehidupanku duniawi yang lama, manusiaku yang lama itu adalah semua sampah bagiku. Hari ini kalau saya dan saudara bisa kenal Tuhan, bisa merenungkan betapa besarnya anugerah yang Tuhan sudah siapkan untuk saya dan saudara. Itu yang namanya kita sedang ambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kita mengerjakan bagian kita. Karena proses yang kita alami itu Bapak Ibu Saudara, nggak sebanding dengan janji kekal yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Kita coba buka ayatnya ya, 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 17 Bapak Ibu. 2 Korintus 4 ayat 17 demikian firman Tuhan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, firman Tuhan katakan apa? Loh Bu, pergumulanku sangat berat Bu. Bukan ringan, tapi firman Tuhan katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu Saudara, kenapa dikatakan penderitaan ringan yang sekarang ini? Itu artinya gini Bapak Ibu Saudara. Oke lah, kalau saya mungkin sudah di atas 50 tahun ya usia saya. Jadi kalau misalnya saya mengalami penderitaan, misalnya batas usia saya anggap aja 60 atau 70 tahun, berarti sisa 20 tahun lagi. Saya harus menderita dalam sisa waktu 20 tahun lagi. Tapi penderitaan yang saat ini sisa cuma 20 tahun, gak akan sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan untuk saya dan saudara di kehidupan kekal selama-lamanya. Itu yang dimaksud kenapa dikatakan bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, lebih dari penderitaan yang kita alami. Sisa kita jangan pernah menyerah, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita alami, sakit penyakit, mungkin ekonomi, rumah tangga, semua yang mungkin seolah-olah sangat berat. Bapak Ibu Saudara harus berpikir bahwa ini semua yang kita alami hari-hari ini itu mengerjakan untuk sesuatu yang akan kita terima kekal selama-lamanya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara menyerah dan akhirnya angkat tangan, akhirnya Bapak Ibu Saudara tinggalkan Tuhan karena nggak kuat mengalami penderitaan seperti ini, maka Bapak Ibu Saudara tidak akan terima kemuliaan kekal itu selama-lamanya. Tapi Bapak Ibu Saudara akan masuk di dalam suatu hukuman kekal selama-lamanya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami sesuatu yang nggak enak, jangan mikir gak enaknya Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya harus berpikir, upah yang Tuhan berikan, janji yang Tuhan berikan, janji hidup kekal bersama dengan Dia loh. Di sana dikatakan, di firman Tuhan dikatakan tidak ada tangisan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada hal-hal yang gak enak, kekal selama-lamanya. Itu yang harus ada di pikiran kita, yang membuat kita harus semangat untuk mengerjakan, ambil bagian dalam kodrat ilahi ini. Satu ayat lagi, di Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Wow, keren Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan penderitaanku hari ini nggak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan untuk saya dan saudara saat kita bisa bertahan. Fokus sama Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah adalah kekuatanku. Engkau yang nggak akan pernah tinggalkan aku sedetik pun. Engkau yang akan menggandeng aku. Amin. Itu yang harus ada Bapak Ibu Saudara. Itu yang harus menjadi semangat untuk saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, saat saya diproses Tuhan sampai titik nol, waktu itu semua habis, saya sampai berada di titik nol, tetapi yang membuat saya sangat bersyukur sampai hari ini, saya waktu itu berangkat dari rasa penasaran Bapak Ibu Saudara. Saya memang seorang Kristen yang sejak dari lahir, tetapi masih Kristen KTP, masih Kristen-Kristenan, jadi nggak pernah ibadah, belum tentu 1 tahun sekali saya ibadah, itu pun hanya kalau Natal. Doa, baca firman malah enggak sama sekali. Karena merasa saya mampu, saya bisa mempunyai semua, meskipun saya enggak berdoa, meskipun saya enggak ibadah. Tapi semua itu diproses Tuhan sampai titik nol. Dan waktu itu saya penasaran. Waktu saya diproses titik nol, bersyukurnya saya tidak ambil satu tindakan yang akhirnya membuat saya kecewa, bunuh diri, atau apa enggak. Tapi satu hal yang ada di hati saya penasaran. Kok katanya orang Tuhannya orang Kristen ini luar biasa. Kok katanya Tuhannya orang Kristen ini sanggup menyembuhkan. Katanya Tuhannya orang Kristen itu sanggup memulihkan kondisi kita. Saya berangkat dari situ Bapak Ibu Saudara. Akhirnya apa? Saya berusaha kejar untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Saya ada doa, persekutuan doa di mana saya berusaha datang. Meskipun awalnya saya nggak ngerti. Ngapain juga mereka itu berdoa kok bisa sambil nangis-nangis? Ngapain mereka berdoa kok bisa sambil ngomong apa ya mereka itu? Meskipun saya berangkat dari rasa penasaran, tetapi ternyata Tuhan perhitungkan yang penting hati kita. Saya mau Tuhan, tolong saya Tuhan. Jadi apapun siapapun yang mungkin mendengar acara ini, dalam kondisi apapun mungkin kita seperti saya waktu itu yang tidak mengenal Tuhan, sampai di titik diproses Tuhan sampai titik nol, cuman cukup aku mau Tuhan.
Aku mau belajar mengenal Engkau. Aku mau belajar untuk mengerti Engkau. Meskipun kita nggak tahu dan nggak ngerti, Bapak Ibu Saudara. Saya lakukan itu terus dan saya sampai setiap ada ibadah, saya berusaha belajar, saya berusaha mengerti, saya berusaha mendengar apa yang Tuhan mau. Dan ternyata benar, firman Tuhan katakan, apa yang dikatakan Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Firman yang selalu saya dengar itu masuk dalam hati dan pikiran saya. Terfile dalam hati dan pikiran saya. Dan itu yang akhirnya mengubah saya dan saudara. Yang akhirnya waktu itu mengubah saya pribadi. Yang tidak mau tahu dengan Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya firman yang masuk dalam kehidupan saya, Roh Kudus yang selalu memimpin hidup saya, menuntun saya, akhirnya saya melihat betapa saya punya Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, dan melakukan hal-hal yang sepertinya tidak pernah terfikirkan dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, itu adalah anugerah yang terbesar di dalam hidup saya. Itu adalah anugerah yang sangat luar biasa yang saya terima. Karena apa? Sebab saya sadar tanpa kuasa ilahinya yang mulia dan ajaib, tidak ada seorang pun bisa datang kepada Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita nggak akan mampu untuk berubah. Meskipun kita mungkin ngomongi dari A sampai Z, kita mau mengubah istri kita, suami kita, anak kita, ngomong dari A sampai Z, tanpa kuasa Roh Kudus nggak akan berubah. Satu-satunya yang bisa mengubah saya dan saudara hanya kuasa Roh Kudus. Itu semua. Terus apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Saat saya sadar bahwa saya seharusnya menjadi manusia yang tidak berguna, menjadi manusia yang tidak berharga dan seharusnya saya binasa, tetapi karena anugerahnya, kuasa ilahinya yang mulia dan ajaib, mengangkat saya, rebut saya dari api dosa. Dan saat itu saya sadar bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu luar biasa. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Hanya satu-satunya hidup yang sepadan, yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Melalui apa? Proses demi proses. Itulah kodrat ilahi yang harus kita kerjakan di dalam setiap hidup kita. Kita coba baca satu ayat lagi di Titus. Titus 3 ayat 5 sampai 7. Titus 3 ayat 5 sampai 7, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Catat Bapak Ibu Saudara. Dia menyelamatkan saya dan saudara bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Wow, keren ini Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi karena apa? Karena selalu tuh Roh Kudus mengerjakan pembaharuan demi pembaharuan di dalam hidup kita. Lewat apa? Ya lewat proses demi proses tadi. Tuhan perbaharui kehidupan kita. Sampai satu titik setiap saya dan saudara bisa segambar dan serupa dengan Allah. Terus apa respon kita? Mungkin saya sudah jelaskan panjang lebar di awal tadi, Bapak Ibu Saudara. Terus apa respon kita untuk mencapai titik itu? Respon yang harus kita lakukan adalah belajar
untuk mengenal Dia lebih lagi di dalam hidup kita. Karena hanya melalui pengenalan akan Tuhan, maka kita akan bisa melihat karya Tuhan itu yang ajaib. Sehingga kita nggak akan ngisi hidup kita dengan sembarangan. Kita akan atur hidup kita. Kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan nggak boleh kita kerjakan, apa yang Tuhan harus kita taat kerjakan, itu semua akan kita ngerti saat kita punya keintiman dengan Tuhan. Saudara, kalau kita nggak kenal dengan seseorang, kalau kita nggak punya keintiman atau keakraban dengan seseorang, kita nggak akan ngerti dia sukanya apa, dia nggak senengnya apa, kita nggak ngerti. Tetapi saat kita punya persahabatan, kita punya hubungan keakraban yang luar biasa, kita pasti ngerti, oh sahabat saya ini nggak suka es krim, sukanya es campur misalnya seperti itu. Oh ini yang disenangi teman saya ini suka kue ini, maka tak bawa no kue ini. Sama dengan kita dengan Tuhan. Saat kita semakin mengenal Tuhan, saat kita punya hubungan akrab lewat doa-doa kita, lewat pujian dan penyembahan kita, lewat firman yang kita baca, kita akan mengerti apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan nggak boleh untuk hidup saya dan saudara. Maka kita akan mengatur, menata hidup kita untuk kita menyelesaikan agenda Tuhan seperti yang Tuhan sudah sediakan. Kalau kita kerjakan semua, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan layak untuk terima janji Tuhan yang luar biasa itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita sudah mendengar bagaimana begitu luar biasanya anugerah yang Tuhan sudah berikan. Kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih, bahkan kita diberikan janji yang luar biasa, pengharapan yang luar biasa, maka jangan pernah sia-siakan hidup kita. Kita harus kerjakan semua yang menjadi bagian kita di dalam kodrat ilahi itu. Sampai satu titik nanti, kita sangat berkenan bagi Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini kita atur hidup kita toto hidup kita harus pandang betapa mulianya anugerah Tuhan itu. Jangan pernah sia-siakan. Saat kita tutup dengan satu ayat, kita baca di 2 Petrus 3. Petrus 3 ayat 17-18. 2 Petrus 3 ayat 17-18 dikatakan, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, hari ini kita sudah banyak berbicara, sharing tentang firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kita harus mengerjakan keselamatan kita untuk kita sampai di titik finish dengan sesuatu yang luar biasa. Minggu depan di hari yang sama, yaitu hari Jumat, saya akan menyampaikan semua ayat-ayat berikutnya yang sudah kita baca di awal tadi. Saya percaya kita tidak akan sia-siakan. Kita siapkan hati kita sampai ketemu Jumat minggu depan, dan saya percaya anugerah Tuhan yang akan mampu mengubah saya dan saudara sehingga kita semakin sempurna di hadapan Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Jumat minggu depan. God bless you.